Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus resistensi dalam perubahan yang mengambil contoh dari jurnal analisis faktor-faktor yang menyebabkan resistensi dalam proses perubahan organisasi di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado. Terima kasih pula untuk Bapak dosen pengampu, Bapak Saur Panjaitan selaku dosen di mata kuliah ini. Baik, yang pertama di sini ada pengertian apa itu resistensi dalam perubahan. Resistensi terhadap perubahan dapat diartikan sebagai keinginan untuk tidak melakukan perubahan. Resistensi dikatakan sebagai faktor penghambat dalam organisasi untuk melakukan perubahan karena sikap resistensi atau sikap untuk berperilaku bertahan ini berlawanan dengan sikap ingin berubah yang harus dimiliki oleh organisasi untuk menuju pada perkembangan organisasi tersebut. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi yang sukses adalah yang bisa menguasai lingkungan dengan menemukan kesesuaian optimal antara karakteristik organisasional, kekuatan lingkungan, dan apa yang ingin dicapai. Dalam organisasi, membutuhkan perubahan yang dapat disebut sebagai perkembangan dalam organisasi. Organisasi tersebut mampu berubah dan berkembang dengan perubahan tersebut. Dan manusia sebagai sumber daya dan motor penggerak organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai perubahan untuk perkembangan dengan melakukan perubahan organisasi. Dalam setiap perubahan organisasi akan selalu ada resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Oleh karena itu, resistensi atau perlawanan menjadi penyebab dasar konflik yang tidak diinginkan organisasi. Di sini kami mengambil studi kasus dari jurnal yaitu analisis faktor-faktor yang menyebabkan resistensi dalam proses perubahan organisasi di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Adapun faktor penyebab resistensi, yang pertama yaitu faktor penolakan yang datang dari individu, yang kedua penolakan emosional, yang ketiga penolakan karena perbedaan persepsi atau cara pandang, dan yang keempat penolakan yang dipengaruhi lingkungan atau faktor eksternal. Adapun peran orang yang berpengaruh guna menyelesaikan masalah resistensi, yaitu pemimpin dalam menghadapi resistensi. Sebagai pemimpin perubahan, seorang biasanya melihat menentang perubahan sebagai orang yang berseberangan dengan mereka. Para pendukung perubahan merasa di pihak yang baik dan benar, sementara penentang adalah orang-orang yang berada pada posisi sebaliknya. Mereka kadang dianggap kaum konservatif yang ingin berada pada situasi yang tepat sama dalam waktu yang lama. Jadi peran pemimpin sangat vital dalam mengatasi resistensi. Peran pemimpin dalam menghadapi resistensi. Yang pertama yaitu menciptakan rasa kedaruratan atau sense of urgency, yang kedua membangun kebersamaan visi atau shared vision, yang ketiga merancang keberhasilan jangka pendek atau short term wins. 6 strategi untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, komunikasi dan pendidikan, yang kedua partisipasi, yang ketiga dukungan, yang keempat kesepakatan, yang kelima kooptasi, dan yang keenam pemaksaan. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dan pendidikan? Yang dimaksud dalam hal tersebut yaitu permasalahan umum yang menyebabkan penolakan terhadap perubahan, termasuk ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui dan kesalahpahaman tentang mengapa perubahan diperlukan. Oleh karena itu pentingnya komunikasi antar organisasi. Yang kedua ada partisipasi.
yang artinya menerapkan sosialisasi, menempatkan karyawan di atas praktik, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut bersama dapat menghancurkan penolakan terhadap perubahan. Yang ketiga ada dukungan. Yang dukungan mengharuskan manajer untuk mengembangkan kecerdasan emosional mereka dan terhubung dengan orang-orangnya. Yang keempat yaitu ada kesepakatan. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan seperti ini, organisasi dapat mempertimbangkan untuk menawarkan insentif. Insentif tersebut dapat mencakup gaji tambahan, peningkatan tunjangan, atau penawaran rencana karir terstruktur. Yang kelima ada kooptasi. Mengkooptasi pihak-pihak yang mungkin paling menolak perubahan untuk mengambil peran sentral dalam implementasi inisiatif perubahan. Yang terakhir ada pemaksaan. Terkadang kita perlu memaksa orang untuk menerima perubahan. Hal ini sering terjadi ketika orang merasa bahwa mereka dapat mempelajari keterampilan baru yang diperlukan, atau jika mereka merasa bahwa perubahan hanya bersifat sementara dan akan berbalik arah. Selanjutnya yaitu teknik untuk menerapkan perubahan, termasuk menggunakan ancaman tindakan disipliner sambil menegaskan bahwa orang-orang yang harus sejalan dengan perilaku dan tindakan yang diwajibkan. Jika kecepatan perubahan sangat penting, maka pemaksaan mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tepat. Ada 6 teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan di tempat kerja, yaitu susunan tim untuk memaksimalkan potensi, tetapkan target yang menentang, dapat dicapai, dan menarik. Menyelesaikan konflik dengan cepat dan efektif, tunjukkan gairah, bersikaplah persuasif, dan yang terakhir memberdayakan inovasi dan kreativitas. Resistensi terhadap perubahan bisa didefinisikan sebagai perilaku karyawan dalam menolak atau mengacaukan asumsi, wacana, dan kekuatan organisasi yang berlaku. Resistensi dalam organisasi memiliki dampak negatif dalam menjalankan perubahan karena dengan sikap resistensi, seseorang akan menolak terjadinya suatu perubahan dan tidak akan mengalami perubahan atau perkembangan dalam organisasi. Nah, adapun saran ataupun kesimpulan dari studi kasus yang kami ambil yaitu hilangkan rasa takut mengambil resiko dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman untuk dipelajari dan sebagai langkah penting menuju kesuksesan. Terima kasih untuk presentasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.